Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Putriani, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjarmana Bengkulu Selatan, dengan NIM 8532854. Pada hari Senin tanggal 13 Oktober, saya melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD Modul 1 Makhluk Hidup dengan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat yang saya gunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Pada praktikum ini saya mengamati 10 makhluk hidup, diantaranya ada pohon pisang, pohon mangga, kemudian jeruk, ada pohon jambu, dan juga pohon nangka. Kemudian ada hewan sapi, ayam, kambing, ikan, dan semut. Ya teman-teman, di sini saya akan mengamati gerak pada tumbuhan putri malu ketika saya menggunakan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Semakin kuat rangsangan sentuhan, semakin cepat dan luas reaksi daun putri malu menutup, yang mana ini menunjukkan bahwa putri malu sangat peka terhadap sentuhan dan memiliki sistem gerak nasti yang sensitif. Daun putri malu umumnya akan membuka kembali setelah 5-20 menit ketika rangsangan sudah hilang dan tekanan air di dalam selnya kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Putriani, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjarmana Bengkulu Selatan, dengan NIM 8532854. Kegiatan praktikum kali ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau, yang mana alat-alat sudah saya sediakan. Pada hari pertama, biji kacang hijau mulai menyerap air lembek dan membesar. Dan hari kedua, belit biji mulai pecah sedikit, akar kecil atau radikula. Kemudian, pada hari ketiga, akar semakin panjang dan mulai menembus tanah atau kapas. Batang kecambah atau hipkotil mulai tumbuh ke atas. Warna biji mulai pucat karena kulit terlepas. Kemudian hari keempat, batang kecambah makin panjang. Daun lembaga kotyledon mulai terlihat. Dan hari kelimanya, daun lembaga terbuka penuh dan mulai berwarna hijau. Akar bertambah banyak dan panjang. Tumbuhan mulai bisa melakukan fotosintesis ringan. Selanjutnya, respirasi pada makhluk hidup, yang mana alat-alat dan bahan sudah disediakan. Di antaranya adalah ada belalang, kemudian kecambah, ada 3 mangkok, ada pipet, ada kapas, ada plastisin, dan juga pewarna, karet, dan plastik untuk menutup ketiga mangkok A, B, dan C supaya tidak masuk udara. Langkah pertama yaitu kami memasukkan kapur sirih ke dalam dasar botol. Selanjutnya kami memasukkan kapas secukupnya. Kemudian lapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dengan segumpal plastisin. Kira-kira dapat menyumbat mulut botol. Selanjutnya, masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisin tersebut hingga plastisin menutup mulut botol. Sedotan air kemasan menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol. Kemudian kami merapikan plastisin pada mulut botol hingga mulut botol tertutup dengan rapat dan rapi. Setelah itu, kami olesi dengan vaselin celah yang terjadi di antara plastisin dengan sedotan air kemasan gelas agar tidak terjadi kebocoran udara yang bisa menghambat jalannya percobaan. Selanjutnya, respirometer buatan ini selanjutnya kami beri label A, kemudian label B, dan label C. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kami menggunakan pipet tetes dengan pewarna merah, kemudian
diamati selama 5 menit. Selama 5 kali pengamatan, ternyata hasilnya adalah yang B lebih cepat mengeluarkan cairan penutup pipet, yang mana menunjukkan bahwa respirasi yang banyak membutuhkan oksigen adalah serangga, sedangkan tumbuhan menghasilkan banyak oksigen. Selanjutnya yaitu respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Langkah pertama yaitu kami menuangkan air kapur jenuh pada botol selai A, B, dan C dengan ukuran yang sama, lebih kurang 50 mm. Kemudian kami pasangkan perangkat percobaan lainnya yaitu sedotan limun dan plastisin. Perangkat percobaan respirasi menghasilkan karbon dioksida pada botol A. Sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan 2 terendam dalam air kapur. Botol B. Sedotan limun 1 terendap air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air kapur pada botol C. Posisi sedotan limun 1 dan 2 sama dengan P. Setelah itu, kami menghisap udara dari botol A melalui sedotan limun 1. Gunakan untuk bernapas. Selanjutnya, hembuskan napas pada botol B melalui sedotan limun 1. Lakukan langkah 4 berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Kemudian, kami mengamati air berwarna dalam pipa dari sedotan aqua gelas pada setiap respirometer. Dan hasilnya, dari ketiga gelas dapat disimpulkan bahwa gelas kedua atau B, airnya berwarna keruh. Hal ini menunjukkan bahwa air tersebut mengandung karbon dioksida.